Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita sempat hadir di tempat yang penuh barokah ini guna melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Insyaallah akan disusul pula sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada panutan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kami panitia Amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni akan menyampaikan beberapa hal, yaitu saldo kas operasional Masjid Uwais Al-Qarni pada malam kemarin sebesar 3.562.900 rupiah. Adapun pemasukan isi kotak infak pada malam kemarin sebesar 184.000 rupiah. Adapun pengeluaran transportasi mubalik pada malam kemarin sebesar 200.000 rupiah. Jadi total saldo kas operasional masjid saat ini yaitu sebesar 3.546.900 rupiah. Disampaikan kepada jamaah yang ingin menyumbang untuk buka puasa bersama pada tanggal 16 Maret, silakan menulis keterangannya di amplop. Begitu juga bagi jamaah yang ingin berdonasi untuk pembangunan masjid, mohon tulis nama dan keterangannya di amplop. Kami selaku panitia Masjid Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu yang telah menyimpangkan sebagian hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan konsumsi buka puasa pada esok hari yaitu keluarga Bapak Bakhtiar, keluarga Ibu Haja Nurjannah, keluarga Bapak Lukman, keluarga Bapak Babak. Kami panitia Amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah membawakan konsumsi buka puasa pada sore hari tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang akan membawakan ceramah tarawih pada malam hari ini yaitu Ustaz Mustaqim Ustari, SPD MPD. Sekian dari penyampaian kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada ala ibadihi siyam wa ja'alahu mutahhiran li nufusihim min adh-dhunubi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malik al-wahid al-'allam, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khairul anam, salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-tayyibin al-a'lam. Jamaah tarawih dengan Allah Subhanahu wa taala. Islam merupakan agama yang hak, agama yang lurus sesuai dengan fitrah manusia. Sedangkan berislam
atau menjadi seorang muslim adalah merupakan nikmat yang sangat agung. Karena dengannya segala aktivitas yang kita lakukan, apa saja yang kita kerjakan di dunia ini, mulai dari kita bangun sampai tidur kembali, semuanya berdasarkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui syariat ini, melalui agama Islam. Dan tentunya sebagaimana yang kita tegaskan bahwasanya Islam merupakan agama yang lurus, agama yang hak, agama yang benar. Dan keislaman yang sempurna adalah seseorang masuk memeluk Islam secara menyeluruh, yaitu beramal dengan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala aturkan di dalam agama ini, dan meninggalkan segala yang menyelisihi aturan Islam. Olehnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam, ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala kaffah, secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Karena syaitan itu merupakan musuh kalian yang nyata. Maka di antara sebab turunnya ayat ini adalah seorang pendeta Yahudi masuk ke dalam agama Islam, namun ketika di dalam kehidupannya dia masih menyimpan hal-hal yang berkenaan dengan agamanya, seperti larangan memakan daging onta. Mereka itu adalah haram, atau mengagungkan hari Sabtu, itu merupakan agama mereka. Nah, ketika dia masuk Islam, dia masih ada perasaan yang berat untuk meninggalkan hal yang pernah dia dulu yakini di agamanya. Maka turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah. Kalau masuk Islam secara keseluruhan. Maka ayat ini juga mengindikasikan bahwa terdapat dua pilihan. Yang pertama, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dengan melaksanakan ajarannya. Apabila tidak melaksanakan ajaran Islam, maka yang ada hanya pilihan yang kedua, yaitu wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Berarti seseorang yang tidak mau mengikuti ajaran Islam secara keseluruhan, tidak mau menerimanya secara menyeluruh, maka dia telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Hanya dua pilihan yang disebutkan dalam ayat ini. Maka seseorang ketika sudah mengaku dan mendaku saya Muslim, maka tidak boleh dia tebang pilih. Saya cuma mau melaksanakan ini, saya cuma mau melaksanakan ini, dan tidak yang seperti ini. Ketika masuk Islam, semua yang menjadi syariat Allah, maka harus diterima semuanya. Muslim artinya adalah berserah diri kepada Allah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, bahwa berislamlah. Maksudnya berserah diri. Qala aslamtu lirabbil alamin. Maka jawab beliau adalah saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang hanya mau menerima ajaran Islam itu sebagian, dan sebagian lagi dia tinggalkan karena tidak sesuai dengan tradisinya, tidak sesuai dengan kebiasaannya, tidak sesuai dengan yang dia inginkan, hawa nafsunya. Karena Islam ini bukan prasmanan,
Kita datang, ambil makanan yang kita mau. Apa istilahnya kalau makan prasmanan? Ya, masuk, kita bebas mau ambil nasinya seberapa centongan, kemudian lauknya ini dan ini, prasmanannya. Seperti itu. Islam bukan seperti itu. Harus menerima seluruhnya. Seseorang yang masuk melamar pekerjaan di sebuah kantor, misalnya instansi atau lembaga, maka dia ketika sah menjadi pegawai di sana, menjadi karyawan di sana, maka tidak boleh dia hanya melakukan hal-hal yang dia mau. Oh, saya mau yang ini saja. Sementara yang lain ditinggalkan, yang merupakan aturan dari lembaga, instansi atau kantor tersebut. Harus hari Senin pakai baju putih, dia datang pakai baju merah. Hari Selasa ya harus masuk jam 7, tapi dia datang jam 10. Tidak bisa seperti itu. Maka bagaimana lagi dengan Islam? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd?" Apakah kalian hanya mau beriman kepada sebagian ayat Allah, sebagian isi kitab, wa takfuruna bi ba'd, kemudian meninggalkan dan mengkufuri sebagian yang lain? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka tidak ada balasan bagi orang yang melakukan seperti itu kecuali kesengsaraan di dunia. Wa yaumal qiyamah, dan di hari kiamat Allah simpangkan lagi. Yuradduna ila asyaddil azab. Mereka akan mendapatkan kepada asyaddil azab. Azab yang paling pedih. Maka dari ayat ini, satu, wajibnya masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Maka kita menerima dan tidak mengambil sebagian, kemudian meninggalkan sebagian lainnya. Maka di dalam Islam yang sifatnya wajib kita kerjakan. Adapun yang sunnah, maka beberapa ulama mengatakan bahwasanya kita berusaha mengerjakannya juga meskipun sekali dalam hidup kita. Ketika kita mendengarkan hadis Nabi SAW, ketika kita mendengarkan penjelasan dari para ulama bahwa ini merupakan sunnah Nabi SAW, maka kita berusaha untuk melakukannya meskipun sekali dalam hidup kita. Itu sifatnya sunnah dalam fikih. Kalau yang wajib maka kita harus kerjakan. Dan berikutnya adalah yaitu menunjukkan syumuliyatul Islam. Maksudnya apa syumuliyatul Islam? Yaitu Islam mencakup segala hal dalam kehidupan kita. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh? Karena di dalam Islam sudah diatur semuanya. Kita sebagai pemimpin ada aturannya dalam Islam, diatur bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Kita sebagai rakyat diatur bagaimana menjadi rakyat yang baik. Kita menjadi pemimpin keluarga, diatur bagaimana menjadi pemimpin keluarga yang baik. Kita menjadi istri diatur bagaimana menjadi istri yang baik. Begitu juga menjadi anak dan sebagainya, semua dalam lapisan masyarakat. Maka semuanya diatur. Sehingga tidak boleh lagi ada di antara kaum muslimin, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, untuk memilih jalan selain jalan Islam. Maka Allah mengatur di dalam agama kita terkait masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, hubungan dengan orang lain, bernegara, peradilan, dan lain semua lengkap. Olehnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak menelantarkan di dalam Al-Quran itu satupun dari perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Maka seseorang yang mau berdagang, cari tahu apa hukumnya dari bidang yang saya mau lakukan ini di dalam Islam, supaya kita tidak salah tuntunan. Karena semua sudah diatur. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sangat tegas. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami telah
menurunkan kepadamu Alkitab yaitu Al-Quran, tibyanan, penjelas kulli syai, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa hudan, sebagai petunjuk, wa rahmah, juga sebagai rahmat, wa busyra lil muslimin, dan juga berita gembira untuk kaum muslimin. Maka sebenarnya semua yang kita butuhkan di dalam kehidupan dunia ini semua ada di agama kita untuk sampai kepada derajat kebahagiaan di dunia dan kepada kebahagiaan di akhirat. Baik, terakhir di antara bentuk masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh, ya, adalah yang pertama, anna min ad-dukhuli fil islami kullihi tahkimus syariah, ay bi itba'i sunnah. Adalah seseorang itu dikatakan masuk Islam secara menyeluruh, tidak tebang pilih dari ajaran-ajaran Islam, apalagi yang perempuan, Pak. Ada di antara hal dari ajaran Islam yang mau mawin, masalah poligami. Ini mungkin menjadi judul yang paling tidak disenangi perempuan. Tetapi dia harus menerima bahwa ini merupakan ajaran Islam. Kalau dia seorang wanita, seorang istri tidak ridho di poligami karena belum sanggup, itu tidak mengapa. Karena itu tabiat perempuan. Hanya saja ketika dia menolak, oh tidak boleh seperti itu dalam Islam. Oh, maka ini hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Jadi perlu dibedakan. Ketika dijelaskan tentang apa? Ya, dzalika bi annahum kafaru. Orang-orang yang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dihabisi semua amalannya. Karena apa? Kafaru, Allah sebutkan. Ya, mereka kafir, kufur terhadap apa yang Allah turunkan dari ajaran Islam. Salah satunya poligami. Nah, ini penting. Nah, di belakang ada yang baik. Ini ketika dia benci syariat poligami, maka dia kafir, keluar dari Islam. Namun ketika dia belum sanggup di poligami, ini ceritanya. Dia sampaikan ke suaminya dan suaminya tidak bilang, tidak masalah. Itu tabiat. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kebencian ya dari sahabat ketika disuruh perang, maksudnya benci, tidak senang ya. Untuk apa? Berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mereka tidak senang. Tapi tidak kesenangannya ini bukan menolak. Karena memang siapa yang suka perang, Bro? Ya, untuk saling bunuh-bunuhan. Tapi itu sudah menjadi perintah Allah. Tapi mereka tidak dikafirkan karena tidak senang terhadap bunuh-bunuhan. Itu tabiat manusia. Jadi kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan kepada kalian berperang, wa huwa kurhul lakum, dan itu kalian benci. Nah, itu dia. Tapi tidak dikafirkan para sahabat. Nah, begitu juga dengan perempuan tadi, perlu ditegaskan. Jangan sampai saya pulang dihadang sama ibu-ibu. Ya. Jadi ini yang perlu kita. Jadi masuk Islam secara keseluruhan menerima semua yang menjadi aturan dan syariat Islam. Kalau kita sudah dengarkan dari para ulama ini merupakan ajaran Islam, kita terima. Dan kita sudah tegaskan tadi konsekuensi orang-orang yang hanya menerima sebagian ajaran Islam dan sebagainya ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik." Tidakkah kalian perhatikan kepada orang-orang yang mengaku dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada ajaran Al-Qur'an, wa ma unzila min qablika, dan beriman kepada ajaran sebelumnya, apa dari yang sebelumnya telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, yuriduna ayatahakamu lit-taghut. Mereka masih mau mencari hukum taghut, bukan mencari hukum Islam. Jadi seseorang ketika berusaha mencari solusi dari permasalahannya, berusaha mencari dulu dalam Islam, terus melihat tuntunan Islam bagaimana dalam perkara ini. Karena semuanya sudah dijelaskan di dalam
Islam. Waqad umiru an yakfuru bihi. Padahal mereka sudah diperintah untuk mengkufuri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Syaitan hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Maka ini penting untuk menerima apa saja yang menjadi ajaran Islam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wujubul kufri bima siwal Islam. Wajibnya mengkufuri selain dari hukum Islam. Ini berat ya. Jadi tidak boleh menerima selain dari hukum-hukum Islam. Kemudian yang ketiga, tahrimul hukmi bi ghairi ma anzalallah. Tidak boleh berhukum kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari hukum-hukumnya. Ya, karena Allah sebutkan 4 ayat terkait orang-orang yang seperti ini. Inal hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, ya, wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humul kafirun, mereka adalah orang kafir. Yang memilih hukum selain hukum Islam. Kemudian yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Siapa yang mencari hukum atau berhukum selain hukum Allah, maka mereka orang yang zalim. Yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Dan siapa yang berhukum selain hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik, orang-orang yang berdosa, membangkang. Maka menjadi kafir di sini di kondisi yang pertama, dia mengikat hukum Allah bahwa hukum Allah yang terbaik dan benar. Kalau dia tidak mengakui bahwa hukum Allah adalah hukum yang terbaik, maka ini bisa masuk ke dalam ayat ini. Kemudian yang kedua, meyakini hukum Allah itu sama dengan hukum selain Allah, hukum manusia. Kemudian yang ketiga, meyakini selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah. Ini lebih parah lagi. Kemudian yang keempat, meyakini boleh berhukum selain hukum Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau sebuah kampung, sebuah negeri memberikan hukum bukan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala? Seperti bagi pencuri tidak dihukum tangannya, seperti orang yang berzina tidak dirajam, peminum khamr mungkin tidak diberikan hukuman dera, dan lain sebagainya. Bagaimana? Maka hal seperti ini terkait masalah kenegaraan itu dikembalikan kepada pemerintah, dan pemerintah yang bertanggung jawab akan hal tersebut, karena bukan wewenang kita. Maka mereka lah yang mendapatkan pahalanya atau dosanya ketika tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang seharusnya. Mungkin demikian yang kami dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.